Ya, pemirsa, polemik donasi Agus ini memasuki babak baru. Kementerian Sosial ikut turut tangan. Lalu apa solusi yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial? Kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Saya mau sapa terlebih dahulu melalui sambungan virtual. Ada Mbak Menteri ya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Selamat pagi, Pak Menteri. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak Menteri. Selain Pak Menteri juga kita sudah hadir narasumber bersama kita ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Pagi Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, ini pada akhirnya Kementerian Sosial turun tangan. Tapi kami ingin tahu update-nya sejauh ini apa temuan-temuan mungkin yang sudah didapatkan oleh Kementerian Sosial berkaitan dengan kisruh donasi Agus ini, Pak? Ya, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, pertama-tama ini diawali dengan niat baik. Kemudian ada kesalahpahaman. Yang kedua, temuan kita adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengumpulan uang dan barang. Yang itu ada undang-undangnya, kemudian ada aturan-aturan yang lain sebagai turunan dari undang-undang itu. Yang ketiga, niat baik saja tidak cukup ya. Kita perlu mengerti tentang segala hal yang terkait dengan apa yang kita lakukan. Misalnya begini, bahwa kita tahu begitu mulianya budaya kita untuk bisa saling membantu. Luar biasa itu. Kalau ada apa-apa, itu kita spontan untuk saling membantu. Nah, yang juga diperlukan di sini adalah ketika kita membantu itu lewat lembaga apa gitu. Apakah langsung perorangan atau melalui lembaga? Karena menurut aturan setiap uang yang dikumpulkan ya harus melalui lembaga atau yayasan yang berbadan hukum. Nah, berbadan hukum, yayasan yang berbadan hukum ini kemudian harus mendapatkan izin ketika mengumpulkan barang atau uang. Kalau cakupannya hanya kabupaten maka cukup lewat bupati atau wali kota. Kalau cakupannya provinsi cukup provinsi, tapi kalau misalnya lintas provinsi maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial yang dalam menerbitkan izin Kementerian Sosial tentu memerlukan rekomendasi dari provinsi. Jadi ada aturan-aturan yang mestinya dimengerti, diketahui oleh mereka yang mengumpulkan uang dan barang. Ini yang saya melihat belum dimengerti dengan baik. Kemudian yang kedua yang penting bahwa yang berikutnya yang penting adalah bahwa ini masalah Mas Agus Salim ini yang utama adalah pengobatannya. Karena itu kan ada golden time kan. Setiap pengobatan gitu kalau ada kecelakaan atau apa itu ada waktu yang sangat-sangat menentukan. Nah, ini yang penting kan berobat dulu ini. Tapi sekarang ini kan polemiknya yang berkembang. Ini juga sungguh kami sesalkan dan untuk itulah Kementerian Sosial mencoba untuk memediasi, mencoba untuk marilah kita kembali duduk ya. Karena terus terang kita harus juga menyadarkan ya kepada kita semua ada ketentuan-ketentuan yang harus dilewati ketika kita sekali lagi mengumpulkan donasi. Sementara seperti itu, Mbak. Pak Menteri, tadi dikatakan sebenarnya regulasinya sudah cukup jelas begitu ya kalau kita mengacu pada undang-undang terkait pengumpulan uang dan barang dapat dikatakan ini sebagai terkait donasi begitu ya Pak Menteri. Tapi kalau untuk kasus ini sendiri apakah mereka juga sudah sesuai dengan undang-undang? Kemudian untuk peruntukan donasi yang diberikan kepada siapanya apakah juga diatur menurut regulasi? Kemudian transparansinya, mekanismenya sudah cukup jelas belum sih Pak sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya yang paling penting ketika mengumpulkan uang dan barang itu adalah pertanggungjawabannya. Jadi ketika orang mendapatkan izin kemudian mengumpulkan uang dan barang atau donasi, kalau hasilnya di atas 500 juta harus diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau 500 ke bawah cukup oleh yayasan itu, tapi kedua-duanya harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial.
Kalau misalnya cakupannya di kabupaten ya harus dilaporkan ke wilayah kabupaten atau kota gitu. Provinsi ya seterusnya sampai ke atas. Jadi cukup jelas sebenarnya kalau kita lihat di dalam ketentuan ya diperuntukkan untuk siapa saja kecuali untuk bencana ya. Kalau untuk bencana ada bencana bisa kumpulkan dulu tapi setelah itu wajib dilaporkan. Itu. Jadi khusus untuk Mbak Novi, saya udah tanya, ya memang belum ada izin juga yayasannya ya untuk mengumpulkan barang dan orang. Yayasannya udah ada, gitu. Baik, Pak, mungkin juga tadi kan dijelaskan bahwa sebenarnya 500 juta ke atas harus dilaporkan kepada Kementerian Sosial, 500 juta ke bawah harus diaudit oleh yayasan tersebut begitu ya. Tapi kalau untuk digunakan untuk apanya itu Pak, memang diatur juga nggak? Karena kan ini yang menjadi polemik adalah sebenarnya uang untuk pengobatan dari para donatur yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Pak. Disalahartikan begitu. Ya, setiap pengumpulan setiap pengumpulan uang dan barang kan selalu ada sasarannya kan gitu. Untuk korban apa, termasuk ini kan juga sasarannya jelas untuk Mas Agus Salim gitu. Jadi sebenarnya udah peruntukannya jelas. Setelah itu sekali lagi ya dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengumpulkan aja, setelah itu harus dipertanggungjawabkan. Dan ini yang kadang kita lupa gitu untuk mempertanggungjawabkan ini. Dan pertanggungjawabannya adalah kepada publik, ya, kepada mereka yang telah memberikan donasi. Itu secara umum, tapi secara khusus harus laporan kepada Kementerian Sosial untuk tingkat antar provinsi. Kalau antar provinsi cukup di provinsi, kalau hanya wilayahnya kabupaten kota cukup di kabupaten kota. Itu ketentuannya seperti itu, Mbak. Jadi peruntukannya jelas dan nanti misalnya ini kan ada misalnya ya yang ada 1 miliar lebih. Nah, dipergunakan untuk apa harus diaudit oleh akuntan publik. Baru setelah itu hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Cukup jelas saya kira. Baik, ketentuannya sudah jelas, ada aturan yang harus ditaati, tapi Pak Menteri kami ingin tahu sejauh mana mediasi yang sudah dilakukan. Ditahan, dijawabnya usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Gus Ipul. Gus Ipul, tadi pertanyaan menggantung tadi, mediasi yang akan dilakukan Kementerian Sosial sejauh ini sudah seperti apa? Apakah sudah bertemu juga dengan Agus untuk mengklarifikasi beberapa hal? Ya, akan ketemu jam 10 ini, jam 10, jadi sekarang udah jam 8 lebih, jam 10 kita akan ketemu, kita akan bicara dari hati ke hati, yang kemudian ya mudah-mudahan nanti ada titik temu sehingga paling tidak ya duduk perkaranya itu lebih jelas gitu. Kita ingin ngambil pelajaran dari masalah ini untuk kemudian nanti kita perbaiki baik dari sisi ketentuannya mungkin kalau dianggap kurang atau juga mungkin kita juga perlu mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memberikan donasi. Berikanlah donasi itu kepada lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga-lembaga yang memiliki izin, dan dengan begitu uang yang kita donasikan insya Allah dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik Pak Menteri, saya mau bergeser ke Mbak Devi. Mbak Devi, ini mungkin kasus yang mencuat begitu ya, ya mungkin di balik layar masih cukup banyak kasus seperti ini begitu kan, yang penyalahgunaan donasi yang diberikan pada donatur dan lain sebagainya. Apa catatan paling penting? Dampak sosial apa yang terjadi setelah banyaknya kasus seperti ini? Ya, pertama kita perlu ingat Indonesia 7 tahun berturut-turut menempati posisi peringkat pertama negara paling dermawan. Memang masyarakat negara paling dermawan riset terhadap lebih dari 142 negara seluruh dunia. Jadi memang masyarakat kita hatinya sangat lembut dalam hal memberikan uang dan membantu orang asing. Itu skornya tinggi sekali untuk dua hal itu, makanya peringkat 1. Nah, lantas bagaimana kemudian mengelola hati-hati yang lembut ini, kan begitu? Kalau bicara penyalahgunaan dana donasi, Amerika negara maju sekalipun, itu pernah ada kejadian tahun 2015 misalnya 4 lembaga kanker itu tanda kutip dianggap menyalahgunakan dana kalau dirupiahkan kira-kira 2 triliun lebih. Jadi
potensi penyalahgunaan hati yang lembut ini baik itu oleh orang yang mengelolanya maupun penerima itu pasti sangat tinggi. Nah, inilah kenapa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri menjadi penting. Pelajaran dari kasus ini, satu, masyarakat harus paham bahwa konsep memberi yang terbaik adalah memastikan orang yang kita berikan bantuan tadi memang bisa terlepas dari masalahnya. Kalau seperti ini kan tadi malah mendapat masalah baru, kan begitu. Jadi artinya tujuan itu tidak tercapai. Dan yang kedua, kita perlu serius juga sebagai pendonor untuk mengecek sebenarnya lembaga ini sudah punya izin atau tidak. Certified nggak? Betul, bukan apa-apa. Menurut hemat saya bukan hanya sekedar legalitasnya, tapi lembaga yang sudah mengurus hal-hal tersebut, saya yakin mereka juga sudah mempelajari mekanisme. Semisal, tadi ada uang X rupiah, yang ternyata lebih nih dari kebutuhan. Nah, kan bentuk bantuan itu tidak harus selalu uangnya. Tapi bisa jadi langsung bantuan yang dibutuhkan, bantuan kesehatan misalnya. Treatmentnya mungkin ya. Betul, kalau misalnya mohon maaf rumahnya hangus terbakar, kan bisa jadi kita nggak memberikan uangnya, tapi misalnya membangun misalnya. Jadi artinya kita harus perhitungkan potensi-potensi hati-hati yang dermawan ini tergores karena kecewa akibat niat baiknya tidak tersampaikan itu sangat minim. Nah, lembaga-lembaga yang memang sudah disetujui oleh negara misalnya karena ada sertifikasi dan sebagainya, itu tentu semestinya sudah juga mempelajari mekanisme demikian. Apalagi sekarang di era keterbukaan, sebenarnya dengan sangat mudah kita menginformasikan pada publik dan berdialog. Kalau sekiranya dananya segini, kira-kira teman-teman setuju nggak kalau kemudian ini diberikan A, B, C, D, E yang tadi disampaikan, artinya pertanggungjawaban. Nah, bagi penerima tentu ini menjadi satu tantangan serius. Anda tidak amanah terhadap niat baik orang-orang yang ingin membantu Anda, yang artinya justru akan menyulitkan Anda sendiri di masa datang karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan terus membutuhkan bantuan atau berhenti. Nah, tapi saya tetap optimis ketika orang bertanya, Mbak, apakah kejadian ini akan membuat orang Indonesia jadi tidak malas lagi gitu ya untuk mendermawakan hartanya dan kebaikannya. Saya yakin tidak. Akan tetap tumbuh, tapi justru akan masuk ke level yang baru. Masyarakat level jadi apa itu? Level di mana masyarakat akan lebih hati-hati. Justru ini satu hal hati-hati terhadap hatinya. Artinya ya agar tidak tergores tadi kecewa maksudnya. Nah, artinya ini menjadi satu tanda kutip momen yang baik dan negara turun tangan ini sangat penting. Jadi ini menjadi cara untuk mengedukasi masyarakat. Jadi menurut saya ini terima kasih pada negara yang mau serius memfasilitasi kasus ini. Harapannya terjadi hal yang baik lah di ujungnya. Kita doakan saja. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Menteri. Pak Menteri, ini kalau dikatakan oleh Mbak Devi, mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi ya dengan kejadian ini bagi masyarakat. Tapi apa yang kemudian disiapkan mungkin jadi evaluasi juga untuk Kementerian Sosial agar hal ini tidak terjadi lagi begitu, Pak Menteri? Ya, terima kasih Mbak Devi, bagus sekali penjelasannya. Yang kedua, ya kita harus melakukan langkah-langkah yang positif ke depan ya. Bagi kami, Kementerian Sosial misalnya, perlu melakukan sosialisasi yang lebih keras ke depan ini, supaya masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam rangka untuk mengumpulkan donasi. Ini penting sekali. Jadi siapapun boleh mengumpulkan istilah dalam undang-undangnya uang dan barang. Tetapi harus melalui badan hukum, tidak boleh perorangan ya, harus melalui badan hukum. Nah, artinya ini berbadan hukum resmi, kemudian mengajukan izin. Sekali lagi, kalau tingkat wilayahnya cakupannya cukup kabupaten kota, ya cukup bupati wali kota. Kalau antar kabupaten kota dari Bu Gubernur atau Pak Gubernur. Kalau naik lagi ke antar provinsi maka lewat Kementerian Sosial, tetapi tetap memerlukan rekomendasi dari gubernur. Ini penting untuk disadari. Setelah itu dikumpulkan, dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar mengumpulkan, tapi harus mempertanggungjawabkan. Jelas aturannya. Kalau di atas 500 juta harus menggunakan akuntan publik.
Dan dengan begini, dengan laporan itu nanti harus dilaporkan ke Kementerian Sosial dan juga dilaporkan kepada para donatur atau kepada publik secara umum. Itu hal-hal yang perlu dimengerti. Kemudian peruntukannya juga jelas. Ketika mengajukan izin itu harus disertai dengan maksud dan tujuan mengumpulkan uang dan barang itu. Tujuannya untuk apa? Kemudian cara mengumpulkannya seperti apa? Kemudian pelaporannya itu dibagi atau sudah disalurkan berapa? Dan ada batas waktu. Ada batas waktunya. Nanti sesuai izinnya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dan seterusnya. Itu. Kemudian yang berikutnya, kami ingin ini kasus Agus Salim ini menjadi pelajaran dan juga saya minta kemarin ke Mas Densu dan juga Mbak Novi untuk sama-sama mengkampanyekan aturan ini. Penuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Belajar dari kasus ini. Mari kita semangat untuk membantu orang terus kita tingkatkan, tetapi pada saat yang sama kita juga bisa membantu untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ada ini. Saya kira itu catatan-catatannya nanti akan kami sampaikanlah setelah bertemu dengan Mas Agus Salim. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial yang sudah bergabung pagi hari ini bersama kami. Dan juga semoga ada titik temu ya atas permasalahan donasi Agus ini. Semoga masing-masing pihak mau bertabayun dan juga menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Terima kasih banyak Pak Menteri, sehat selalu Pak Menteri, Assalamualaikum. Baik. Kita masih akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Mbak Devi tentunya, dan kita akan hadirkan ya pernyataan dari masyarakat, sejumlah masyarakat mengenai kasus ini, kisruh dari donasi Agus ini. Kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita akan langsung tanyakan kepada masyarakat mengenai polemik donasi untuk Agus. Saat ini saya sudah bersama sama kakak-kakak yang cantik-cantik. Halo Kak, namanya siapa Kak? Halo Kak, nama aku Fatimah. Kak Fatimah, mungkin kemarin ikut nggak untuk donasi untuk Agus? Untuk donasi aku nggak ikut ya Kak. Tapi kalau melihat polemik yang terjadi saat ini nih, kakak melihatnya seperti apa Kak? Justru kasus-kasus yang Agus ini tuh booming banget ya Kak, dan jadi perbincangan masyarakat di Indonesia ini udah pasti Kak. Tapi melihatnya nih seperti apa? Nih kan uangnya disalahgunakan oleh Agus nih, 1,5 M yang harusnya digunakan untuk pengobatan mata, tapi dia gunakan untuk keperluan pribadi. Ini lihatnya seperti apa Kak? Oke, menurut dari pandangan aku pribadi ya, sebagai masyarakat biasa udah pasti kecewa ya Kak, karena jika uang yang seharusnya kita gunakan untuk hal-hal pengobatan si Agus ini tapi digunakan untuk hal-hal pribadi seperti kayak cicilan rumah, itu kan menurut saya itu menjadi suatu pelanggaran yang serius dan juga menjadikan suatu kepercayaan yang juga tanggung jawab gitu Kak buat si Agusnya gitu. Tapi kalau melihat sekarang ini kan Mensos jadi ikut turun tangan, ini lihatnya gimana Kak? Wah, kalau itu dari pribadi aku bagus banget ya Kak, karena Kemensos juga ikut turun tangan, yang pastinya juga Kemensos ini kan berharap untuk kedepannya permasalahan dari donasi Agus ini tuh dapat dijalankan dengan baik dan juga melalui adanya mediasi agar berjalan dengan lancar gitu Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Fatimah. Dan kita akan tanyakan satu lagi masyarakat. Halo Kak, namanya siapa Kak? Halo, nama aku Sabil. Oke, Kak Sabil kemarin ikut donasi untuk Agus? Kalau aku sih nggak ikut ya. Tapi melihat kasus Agus sekarang ini seperti apa Kak? Misalnya nih, jika aku kayak sebagai donatur atau sebagai netizen pasti sangat kecewa ya. Karena kenapa uang yang memang dibutuhkan untuk perobatan mata Agus dipergunakan untuk hal-hal yang memang bukan menjadi kebutuhan utamanya Agus, dan itu menurut aku sangat disayangkan sebagai netizen yang mengamati kasus itu dari awal. Untuk kalau Mensos turun tangan sendiri melihatnya seperti apa Kak? Nah, menurut aku ini sebuah kesalahpahaman dari netizen, dan adanya nggak ada titik terang dari kasus Agus ini kayak membutuhkan banget pihak Kemensos yang memang sebagai pihak mediasi untuk kasus ini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kak Sabil. Sebelumnya ada Kak Fatimah, terima kasih banyak sudah berbagi bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan itu dia tadi tanggapan dari masyarakat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Keija. Mbak Devi, silakan closing statement. Ya, bicara penyalahgunaan dana sumbangan itu banyak sekali, bahkan bukan hanya dalam konteks penggunaan untuk kepentingan pribadi. Ada banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahkan digunakan untuk membiayai lembaga-lembaga yang berbahaya bahkan.
Nah itu bukan gosip, bukan mitos, tapi itu bahkan sudah ada hasil riset akademiknya. Nah ini yang artinya harus menjadi catatan bagi semua penyumbang untuk satu, kalau sudah menyumbang boleh. Pilihannya ada dua. Dari awal kita hati-hati untuk memilih dan meneguhkan hati kita, atau yang kedua ya sudah tutup mata. Sudah Anda sumbang, selesai ya ikhlaskan, kan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi atas waktunya. Semoga menjadi catatan juga untuk kita bersama, ini jadi pelajaran juga. Catatan, pelajaran, mudah-mudahan trust isunya nggak goyang ya. Terima kasih Mbak Devi, sehat selalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa saksikan kabar utama sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Dan saya Vena Kintan pamit, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.